Mau sehat? Tonton channel Sehatkan ID. Kali ini, channel Sehatkan ID akan membahas tentang fakta dan keberadaan cacing gelang dalam tubuh manusia. Cacingan mungkin bukan hal yang asing lagi untuk didengar. Penyakit infeksi ini sering menginfeksi anak-anak. Di Indonesia sendiri, infeksi cacingan masih terbilang tinggi, yaitu sebesar 2,5 sampai dengan 62%. Infeksi cacing gelang erat kaitannya dengan kebiasaan buang air besar sembarangan, tidak mencuci tangan sebelum makan, serta anak-anak yang bermain di tanah tanpa menggunakan alas kaki, dan kebiasaan memakan tanah atau geopagia. Berikut adalah fakta tentang cacing gelang. Faktanya, telur cacing memerlukan tanah liat serta lingkungan yang hangat dan lembab untuk dapat berkembang menjadi bentuk infektif. Telur cacing yang telah dibuahi dan mencemari tanah akan menjadi matang dalam waktu 3 minggu pada suhu optimum, yaitu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Uniknya, telur cacing yang belum menetas bisa bertahan beberapa tahun dalam tanah sebelum menginfeksi manusia, dan cacing betina dapat bertelur 100.000 sampai 200.000 butir sehari. Cacing jantan dewasa mempunyai panjang 10 sampai 30 cm, sedangkan cacing betina 22 sampai 35 cm. Di dalam tubuh manusia, cacing gelang dapat berpindah-pindah tempat, mulai dari usus, bahkan hingga ke jantung dan paru-paru. Berikut siklus cacing gelang di dalam tubuh manusia. Pertama, jika telur infektif tertelan, telur akan menetas menjadi larva di usus halus. Selanjutnya, larva cacing bisa menembus dinding usus halus menuju pembuluh darah atau saluran limfa, lalu terbawa aliran darah ke jantung dan paru-paru. Di paru-paru, larva bisa menembus dinding pembuluh darah dan kemudian naik ke batang tenggorokan atau trakea. Dari batang tenggorokan, larva menuju ke kerongkongan dan menimbulkan rangsangan batuk. Saat batuk, larva akan tertelan dan masuk ke usus halus, yang kemudian berubah menjadi cacing dewasa. Sejak telur infektif tertelan, sampai cacing dewasa bertelur diperlukan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Bahaya yang bisa ditimbulkan oleh infeksi cacing gelang yaitu, saat larva berada di paru-paru, bisa terjadi gejala pneumonia atau radang paru, dan pada infeksi berat dapat timbul dahak yang disertai darah. Saat cacing dewasa tumbuh di usus, biasanya penderita akan merasa mual, nafsu makan berkurang, diare atau konstipasi, lesu, tidak bergairah dan kurang konsentrasi. Selain itu, cacing yang berada di usus tersebut bisa menggumpal dan menyebabkan usus tersumbat. Tak hanya itu, cacing bisa masuk ke dalam usus buntu dan menyebabkan peradangan pada usus buntu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, cacing bisa keluar melalui anus, mulut atau hidung. Itulah fakta terkait infeksi cacing gelang. Selain fakta tersebut, hal lain yang perlu sahabat sehat ketahui adalah bahwa cacingan dapat mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan, gizi, kecerdasan, dan produktivitas. Hal ini terjadi karena cacingan mempengaruhi asupan, pencernaan, penyerapan dan metabolisme makanan. Sahabat sehat, untuk itu kita perlu melakukan pencegahan terhadap infeksi cacing, yaitu dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Bagi sahabat sehat yang ingin tahu lebih dalam tentang PHBS, nantikan pembahasan lengkapnya di channel Sehatkan ID. Terima kasih sudah menonton. Nantikan selalu video-video lain kami yang pastinya tidak kalah menarik dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.